Baik, selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita juga beranjak dan saya akan sampaikan runtutan acara kita di siang hari ini, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah hadir melalui offline maupun juga secara virtual, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, dan kita tetap berjaga-jaga karena ini bagian dari kepedulian kita untuk meminimalisir pandemi corona ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya juga kami ucapkan selamat siang kepada Anda yang saat ini sudah hadir secara virtual untuk menyaksikan acara Nusantara CSR Award 2020. Dan kemudian juga Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pihak, seluruh pendukung acara ini, sehingga acara ini selalu berjalan dengan baik dan tetap terus ada, hadir untuk Anda semua. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada PT Pertamina, kemudian PT Astra Agrolestari, dan PT PPI, PT PN 4 KAI, Semen Indonesia, kemudian ada PT Shell, dan juga PLN, Pupuk Kaltim, kemudian ada juga HK, Telkom Indonesia, dan ITC. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada pendukung acara kita di siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan sebetulnya bagaimana sih sampai dengan detik hari ini acara CSR Award itu selalu berjalan. Nusantara CSR Award 2020 sebagai penyelenggaraan tahun ke-11 memang sengaja didedikasikan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional karena dampak COVID-19. Kembali memang mengundang perusahaan-perusahaan hebat agar mengikuti acara penganugerahan Nusantara CSR Award 2020 di Ramayana Teras Hotel Indonesia FSC Jakarta. Dan seluruh perusahaan yang mendaftar ini juga mendapat penghargaan dari kami sebagai bentuk dukungan atas dedikasinya dalam menjalankan program CSR di masa pandemi, bukan hanya semata-mata untuk mendongkrak profit saja, namun juga lebih dari itu untuk membuat cerita perubahan di komunitasnya. Oleh karena itu, The Latovi School of CSR dengan bangga memberikan penghargaan kepada seluruh perusahaan dengan kategori Best of the Best Nusantara 2020, kemudian Best of Nusantara CSR Award 2020 dan Nusantara 2020. Semoga hadirnya Nusantara CSR Award 2020 ini dapat memberikan kita dampak yang positif serta membangkitkan optimisme kita dalam menghadapi era yang baru. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya akan persilahkan Bapak Latovi untuk menyampaikan sambutan, kita akan memperlihatkan kepada Anda terlebih dahulu, kita akan simak sama-sama video cerita perubahan dari Rana CSR 2020. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin angkat topi kepada perusahaan yang Bapak Ibu wakili. Perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan satu persatu ini adalah perusahaan yang mendaftar pada Nusantara CSR Award 2020 dengan banyak sekali program, di mana syarat utama dari program itu adalah membawa cerita perubahan. Perusahaan-perusahaan hebat ini, pertama, PT Bimasena Power Indonesia, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Sharp Electronics Indonesia, PT Pertamina Patra Drilling Contractor, PT Pertamina Persero Area Sumbaksel, PT Pertamina Geothermal Energi Area Lahendong, PT Pertamina Lubrikan, PT Pelabuhan Indonesia II, PT PLN Persero, PT Kutai Timber Indonesia,
PT Astra Daihatsu Motor, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Pertamina TBBM Boyolali, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang, PT Pertamina Persero Mor 1, PT Pertamina EP, PT Lipo Cikarang, PT Pertamina Integrated Terminal Banjarmasin, PT Hutama Karya Persero, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Pertamina Persero Mor 5, PT Telkom Indonesia, PT Kereta Api Persero, PT Taspen Persero, PT Perkebunan Nusantara 4 Persero, PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menurut kami dengan berbagai program CSR-nya membawa pengaruh luar biasa pada kehidupan di Indonesia. Karena dengan ratusan program dan ribuan kegiatan untuk mendukung program itu, tentu saja membawa perubahan di masyarakat. Inilah kekuatan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR-nya dengan baik. Kenapa mereka dikatakan baik? Karena mereka membawa cerita perubahan di masyarakat yang dilaporkan kepada kami melalui paper-paper yang masuk. Adalah cerita perubahan yang terjadi sesungguhnya. Bayangkan cerita perubahan dari ribuan kegiatan, ratusan program, membawa multiplier effect bagi kehidupan masyarakat yang menjadi stakeholder perusahaan. Ini tentu saja kabar baik bagi Indonesia yang sedang membutuhkan uluran tangan dari perusahaan. Tidak hanya sekedar bantuan yang sifatnya insidental, tetapi melalui program-program yang membawa dampak keberlanjutan. Apabila dampak pandemi akan meningkatkan orang miskin di Indonesia, bahkan IMF mengatakan di tahun depan angka kemiskinan akan menjadi 90 juta orang. Artinya dituntut CSR perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan yang 90 juta ini. Tentu saja dengan berbagai program kreatif perusahaan. Tetapi hari ini saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan cukup signifikan di dalam mengurangi atau memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk oleh karena pandemi corona. Bapak Ibu sekalian, Nusantara CSR Award bukanlah hadir sebagai pemberi penghargaan semata. Nusantara CSR Award yang dimulai sejak 2009 dengan nama CSR for Indonesia Award. Itu didedikasikan sebagai media pembelajaran untuk melaksanakan CSR sesuai dengan arus utama CSR dunia. Yang tentu saja harus nampak di bumi Indonesia. Kenapa harus nampak di bumi Indonesia? Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Itulah Nusantara yang kami
namakan kemudian penghargaan ini. Wilayah yang satu berbeda dengan wilayah yang lain. Perusahaan perbankan berbeda dengan pertambangan. Tentu saja menuntut kita semua untuk melahirkan program-program yang berbeda karena stakeholder-nya juga berbeda. Ke depan tentu saja cerita bagus di dalam menangani coronavirus tahun 2020 ini menuntut kita melahirkan program-program yang juga bagus, yang juga memiliki arti mengurangi kemiskinan akibat coronavirus yang menerjang kita semua di Indonesia. Tetapi saya berharap perusahaan-perusahaan tidak sendiri. Mari kita bergandengan tangan dengan perusahaan lain, dengan stakeholder lain, pemerintah, masyarakat, untuk kreatif melahirkan program-program yang di mana kita menjadi bagian dari penanganan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersama. Dan kami penyelenggara Nusantara CSR Award 2020 dan 2021 nanti menunggu program-program CSR yang membawa cerita perubahan dengan cerita yang berbeda. Kami menunggu itu semua di tahun depan. Semoga lebih banyak cerita perubahan yang dibuat. Pak, absen doang ya? Terima kasih Ya kan? Bapak Ibu yang menjadi penggerak dari CSR, baik itu unsur pimpinan maupun pelaksana lapangan. Tetap berusaha, tetap sehat, kita pulihkan Indonesia. Dan berikutnya catatan penilaian Nusantara CSR Award 2020 oleh Ketua Tim Penilai dan sekaligus Chairman The Latofi School of CSR, Latofi, dengan inisiatif CSR Pantang Surut oleh Corona sekalipun. Kepada Pak Latofi kami persilakan. Silakan Pak. Saya cintai. Kita mulai dari program yang membuat kami sedikit banyak kaget dan terpaham, yaitu program yang dibuat oleh PT Kereta Api Indonesia. Mereka namakan klinik di atas kereta, rail klinik. Tadi kawan kita dari PT Kereta Api menyapa kami, dan saya langsung bertanya apa kabar dengan klinik di atas kereta. Ternyata klinik di atas kereta ini sejak tahun 2015, tetapi makin menjadi sebuah program yang sangat menarik dan bertantang untuk menjadi lebih baik lagi karena corona. Jadi di atas kereta sudah ada klinik. Jadi kalau kita ingat rumah sakit apung, nah ini cerita
jauh lebih dramatis lagi. Karena setiap hari PT Kereta Api itu membawa jutaan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dengan tentu saja persoalan manusia juga ada persoalan kesehatan yang mereka harus tangani juga ketika mereka berada sekian menit berada di kereta. Kelihatannya mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa juga orang tidak selalu sehat. Mereka juga sakit ataupun hamil misalnya. Nah, disitulah fungsi dari rel kereta klinik di atas kereta ini. Nah, kami sepakat memberikan penghargaan khusus yaitu sebagai program terbaik dari Nusantara Cesar Award ini dari kegiatan. Secara CSR ini kelihatannya sebuah program kesehatan. Kita melihatnya begitu secara kasat mata. Karena ya bagi perusahaan-perusahaan angkutan lain pun nggak sulit. Dia tinggal adakan dokter kasih ruang dari sebuah klinik. Nah, tetapi saya ingin mengatakan di sini bahwa CSR itu benar-benar terkait dengan bisnis. Tidak ada CSR yang terlepas dari bisnis. Jutaan orang setiap hari naik kereta, dan itu adalah bagian penting dari stakeholder mereka. Yang mereka layan adalah stakeholder. Nah, bayangkan ketika stakeholder-nya ini mengalami masalah, lantas mereka ada di situ membantunya dengan segala sesuatu. Maka cerita ini adalah cerita yang akan membawa perubahan juga bagi bisnis KAI. KAI yang tadinya tidak bersahabat, katakanlah seperti itu, seperti yang Pak Hero menjadi kemudian sangat diminati, menjadi sangat bersahabat bagi semua orang. Nah, kemudian akan terjadi apakah naik terus pelan-pelan yang makin banyak orang meninggalkan naik mobil sendiri ke Jakarta sebagai satu tempat untuk berjalan, tapi mereka memilih kereta. Nah, itulah CSR ada bagian dari perjuangan itu. Ini yang di buku saya CSR kita harus mengaitkan semuanya dengan produksi atau pemahaman. Ketika CSR terlepas, maka dia bukan CSR. Dia adalah sekedar bantuan dan kita nggak pernah tahu lagi yang tapi ketika kita mengaitkannya menjadi bagian dari produktivitas kita, menjadi bagian dari market kita, maka dia akan kembali, maka dia akan kita hitung kembalinya sebesar itu. Ini kita kereta satu miliar kali hanya untuk mengubah satu bentuk, terus kemudian mengadakan menjadi dokter umum dan dokter spesial. Sekarang ada tambah lagi di atas klinik ini sudah ada perpustakaan yang tambah lagi karena mereka melihat ada minat orang untuk membaca. Nah, ini satu miliar. Tetapi apa yang terjadi ketika setahun kemudian ini nggak untuk berpuluh tahun?
saya ingin mengundang Profesor Ibnu Muhammad, anggota tim penilai kita, untuk langsung duduk di depan. Silakan, Prof. Ibnu. Langsung, Prof. Nah, itu baru dari satu program. Tapi mudah-mudahan program PT Kereta Api ini menginspirasi kita melahirkan program-program yang membantu perusahaan meningkatkan kinerja bisnis. Kita harus pikirkan ini semua. Eko mungkin dari PT Kalimantan Timur mungkin saja awalnya hanya budaya masyarakat di berbagai daerah distribusi dari pupuknya, tetapi apa yang terjadi kemudian ketika orang datang ke satu daerah, mereka hanya mengenal pupuk itu dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang dengan distribusi yang lancar, terus kemudian karena ada pemberdayaan di situ, mereka menjadi terikat secara bisnis, terikat kebutuhannya dengan kebutuhan kita. Padahal itu hanya sekedar program CSR dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, katakanlah seperti petani di berbagai daerah. Tapi saya agak surprise juga di Nusantara Sejahtera Award 2020 ini bahwa semua perusahaan ternyata begitu cepat reaksinya di dalam ikut menangani kedaruratan negara, menghadapi corona langsung bantuan. Nah, pertanyaannya, bantuan itu sih apa bukan? Saya mengatakan ini sih sebenarnya, karena di saat yang seperti ini dibutuhkan bantuan yang seperti ini. Nah, kalau bisa normal, bantuan-bantuan yang sifatnya seperti itu, padahal tidak ada kedaruratannya, itu yang perlu dipertanyakan. Itu bukan CSR. Tetapi ketika darurat, ketika Indonesia memanggil perusahaan ikut menangani persoalan corona, maka kita harus terlibat di dalamnya. Cerita bantuan sudah dilakukan semua, tetapi apa yang akan terjadi apabila corona ini belum mencapai titik penyelesaian yang bisa kita mengalami. Soal vaksin kita masih banyak di depan, tapi yang korban jatuhan sudah sangat banyak. Tahun depan 90 juta orang, menurut perkiraan IMF, orang miskin 90 juta. Padahal selama ini kita baru miskin dari 17 juta sampai 25 itu. 90 juta apakah 90 juta dari 230 sekian juta? Itu artinya sekitar 40%. Kita miskin, jatuh miskin semua. Di 2021. Tantangannya tentu saja pada perusahaan nggak bisa jatuh miskin atau bangkrut. Tapi perusahaan harus bangkit dengan persoalan yang ada. Persoalan yang ada tidak dihilangkan, tapi dicari celah untuk bagaimana perusahaan itu bangkit, tetapi juga bisa membantu warga masyarakat untuk ikut kemudian sama-sama bangkit. Nilai itu mungkin tidak terlalu fantastis, imbalannya banyak, tetapi harapan untuk bangkit, harapan untuk
saling memulihkan itu akan memberi kita penyelesaian persoalan bangsa ini. Saya berharap 2021 ketika kita ketemu lagi untuk Indonesia Green ataupun Nusantara CSR Road, kita sudah memiliki program yang bisa memulihkan ekonomi komunitas kita. Bisa terlalu jauh-jauh kita stakeholder-nya. Ambil saja dulu insan kedua, karena kedaruratan ini adalah kedaruratan yang memaksa kita untuk lebih solid, kohesif terhadap komunitas kita. Jadi ambil dulu komunitas bangsa kita, jangan biarkan mereka jatuh miskin terlalu dalam, atau bangkitkan ekonomi mereka dengan CSR yang kreatif. Salah satu yang kami tawarkan saat ini karena melihat bahwa kita hanya mampu untuk konsumsi sebagai yang utama, maka mengambil atau mengadopsi desa-desa di sekitar sebagai desa wisata itu akan sangat menarik bagi perusahaan, karena dengan menciptakan desa wisata di sekitar penduduk satu kita bukan persoalan sulit. Ini hanya soal kreativitas kita, tidak harus biaya terlalu besar, tetapi dengan membangkitkan desa-desa wisata ini, tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang mudah diterima, mudah dilakukan oleh komunitas, ini akan cepat berkembang dengan warung-warung yang kita pusatkan sebagai pusat, kita katakan sebagai pusat kuliner misalkan, didatangin sedikit, terus kemudian dibuat standar-standar kesehatannya atau keragamannya. Itu perusahaan yang ditaruhkan. Masyarakat tidak mampu begitu, kita mampu. Maka kita bikin desa-desa wisata yang membuat konsumsi masyarakat ini bisa dipenuhi di antara mereka. Dari bahannya dari mereka akan bertani, beternak, terus kemudian konsumsi antar desa, warga desa lain untuk berkunjung ke desa yang satu, sehingga ekonomi itu muncul. Kehadiran perusahaan itu akan sangat berarti buat mereka, dan mereka akan mengenang ini semua sebagai sesuatu yang luar biasa. Di saat sulit, perusahaan hadir bersama mereka. Nah, itulah yang saya lihat dari program yang masuk ke dan sekali lagi kenapa banyak kami sebut Pertamina di sini. Nah, ternyata memang kita nggak bisa memungkiri bahwa perusahaan yang aset yang demikian besar, tentu saja CSR juga besar sekali. Jadi saya baru tahu setelah semua Pertamina itu daftar untuk kegiatan ini, dan begitu banyak sekali hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Nah, memang kalau bahasa Ambonnya itu Pertamina Senyadalaman. Nah, ini benar-benar mereka dari ujung ke ujung itu dengan pendekatan yang sangat rapi, bagus. Ketika mereka melaporkan programnya, saya benar-benar angkat topi untuk itu. Tapi sekali lagi, kita tidak harus menjadi Pertamina karena aset kita masih seper-10, seper-100 ataupun seper-1000 dari mereka. Tetapi kita bisa mencontoh perusahaan besar seperti Pertamina ini yang sangat fokus pada pemberdayaan masyarakatnya.
Jadi itu saja catatan saya. Nanti mungkin pada saat diskusi kita akan ditambahkan oleh Profesor Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya